mitra MMC di seluruh Nusantara yang kami hormati. Saya Sabto Ciptanto dari MMC akan menyampaikan tentang bagaimana pengendalian hama padi secara alami, yaitu tentang penggerek batang padi, hama warna coklat, dan walang sangit. Yang pertama adalah penggerek batang padi. Gejala serangan penggerek batang padi ini pada fase vegetatif, titik tumbuh dari tanaman padi putus, kemudian mengering seperti jerami. Nah, ini disebut gejala sundep. Berikutnya adalah fase generatif. Malai padi terputus, dalam satu malai itu semua bulir akan mengalami kehamaan. Disebut sebagai gejala bilu. Biologi hama dari penggerek batang padi ini, telur diletakkan mendatar pada permukaan daun sebelah bawah tanaman padi bagian atas. Betina mengeluarkan 150 sampai 250 butir telur dan menetas pada awal pagi hari. Larva yang menetas langsung menyerang jaringan batang maupun daun, dan kalaupun jatuh ke air bisa langsung terbawa aliran air menuju tanaman lain di sekitarnya. Ambang ekonominya yaitu terdapat serangan 10% dan ada 4 kelompok telur pada rumpun padi. Cara pengendalian: mengurangi dosis pupuk N dan menaikkan dosis pupuk K. Karena dengan menaikkan dosis pupuk kalium maka terutama batangnya semakin keras dan tidak disukai oleh hama penggerek batang padi. Mengumpulkan secara manual kelompok telur yang ada di dalam rumpun. Menggenangi sawah setelah panen selama 15 hari, tujuannya adalah agar kepompong yang belum menjadi imago itu akan mati dengan cara perendaman 15 hari. Cara pengendalian yang paling penting adalah dengan cara alami, dengan menghadirkan musuh alami berupa jamur Vilpiria bassiana, yaitu dengan Mosa BN. Selanjutnya tentang hama warna coklat dan warna hijau. Hama menyerang tanaman dengan cara menghisap batang padi sehingga menjadi rusak dan juga menularkan virus. Yang kedua yaitu tanaman yang diserang menjadi kering dan menguning. Apabila dilihat dari jauh, hamparan tanaman yang terserang seperti terbakar. Tanaman yang tidak kering dan terbakar itu akan mengalami kerdil. Khususnya warna hijau ini bisa menjadi vektor penyakit tungro. Ada penyakit tungro ini terkait dengan hama warna hijau, khususnya karena menularkan virus. Hama warna coklat ini mempunyai biologi hama. Betina meletakkan telur pada daun dengan membentuk kelompok 2 sampai 10 kelompok telur, di mana betina bisa menghasilkan 100 sampai 500 butir telur. Siklus hidup warna adalah 21 sampai 37 hari. Menyukai tanaman padi yang dipupuk dengan N yang tinggi. Ambang ekonomi serangan hama ini yaitu terdapat 15 ekor per rumpun. Jadi kalau ada 15 ekor per rumpun ini sudah harus segera dikendalikan karena sudah sangat merugikan dari tanaman. Cara pengendalian yang pertama adalah menanam padi dengan varietas tahan seperti Ciherang, Sintanur, R4. Yang kedua, melakukan monitoring tiap minggu sekali. Bila ditemui populasi perumpun lebih 5 sampai 10 harus segera dilakukan antisipasi biar tidak tercapai angka 15 ekor perumpun, segera dilakukan tindakan. Mengurangi pemupukan N dan menambah pemupukan K. Cara yang keempat adalah menyemprotkan agen hayati atau musuh alami yaitu TOBN ataupun Mosa BN. Hama walang sangit. Gejala serangan bulir padi yang dihisap menjadi hampa dan nanti beras akan menjadi beras kapur. Pada kulit padi gabah akan berwarna kehitaman karena dicucuk oleh walang sangit. Hama walang sangit itu menyerang pada saat padi keluar malai yang masak susu. Di luar fase keluar malai sampai masak susu, hama tidak akan bisa menyerang. Betina dewasa meletakkan telur 1 sampai 2 hari, meletakkan 100 butir telur. Dari telur sampai dewasa adalah 25 hari. Sedangkan siklus hidup satu generasi adalah 46 hari. Walang sangit muda lebih aktif, sedangkan yang dewasa lebih merusak. Faktor-faktor pendukung perkembangan hama walang sangit ini yang pertama adalah dekat dengan areal kehutanan. Yang kedua, di sekitar areal tanaman terdapat banyak gulma yang tidak dikendalikan. Yang ketiga, tanaman pada hamparan yang tidak serempak. Bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama, membersihkan gulma. Yang kedua, dengan cara tanam serentak pada hamparan sawah yang luas, sehingga bila panen akan memutus
siklus hidup dari walang sangit tersebut. Yang ketiga yaitu dengan perangkap. Perangkap ini kita bikin dengan meletakkan bangkai, bisa dengan bangkai ketam sawah, bangkai katak pada satu tongkat 10-15 titik. Perangkap bangkai ketam ini akan dikerumuni walang sangit, kemudian kita ambil secara manual untuk dimusnahkan. Cara yang keempat dengan cara menyemprotkan agen hayati TOPN ataupun Mosabien. Mitra MMC yang kami hormati, ada satu poin cara pengendalian dengan cara alami, yaitu dengan menggunakan jamur Beveria bassiana. Jamur ini kita formulasi dalam sebuah kemasan aluminium foil dengan merek TOPN atau juga Mosabien, kemasan 100 gram. Selain Beveria bassiana juga terdapat bahan aktif pneumonia, di mana Beveria bassiana yang terkandung dalam Mosabien ini adalah 1,2 kali 10 pangkat 11. Kelebihan dari jamur Beveria bassiana ini merupakan jamur entomopatogenik, yaitu bisa menginfeksi berbagai jenis hama, mungkin batang padi, walang sangit, wareng, bisa helopeltis pada kakao, juga apis pada berbagai tanaman. Beveria bassiana ini merupakan fungi imperfekti, yaitu tidak diketahui fase seksualnya. Dikelompokkan dalam famili Moniliales. Spora menempel pada Sporangiovore berbentuk bulat tanpa sekat. Conidia atau kumpulan spora juga miselium berwarna putih seperti kapur. Orang menyebutnya dengan white muscardine. Bagaimana cara infeksi dan perkembangan jamur Beveria pada tubuh hama? Spora menginfeksi kutikula itu dimulai pada bagian yang lemah, yaitu biasanya di antara kepala dengan dada, juga pada ruas-ruas anggota tubuh. Perkecambahan spora kemudian menginfeksi bagian kutikula dibantu dengan enzim kitinase, protease, dan lipase. Hifa dari jamur Beveria ini berkembang pada cairan tubuh berupa hemolim, sehingga perkembangan hifa jamur ini menghentikan peredaran darah. Hama mengalami kematian kurang lebih dalam waktu 2 hari. Jamur dari Beveria bassiana ini terus berkembang di dalam maupun di luar tubuh, membentuk hifa dan spora kurang lebih 7-10 hari. Aplikasi Mosabien untuk skala kecil, skala gede adalah dengan langsung diantarkan di tangki semprot. Sebelumnya tangki semprot harus dijaga, tidak pernah dipakai untuk menyemprot pestisida yang kimia, karena itu bisa mempengaruhi kerja spora ini. Kalau bisa tangkinya terpisah. Untuk satu tangki isi 14 liter, tambahkan 33 gram Mosabien. Ini sepertiganya, karena 100 gram bisa untuk 3 tangki aplikasi. Langsung dituang, kemudian ditambah air. Juga bisa ditambah molase, kira-kira 2 sendok atau 20 cc. Kalau tidak ada molase, bisa dipakai gula pasir. Ini sebagai cadangan energi saat spora berkecambah, yang sebelum menginfeksi sudah bisa hidup karena dapat senyawa energi. Penyemprotan caranya dilakukan pada hamanya, pada sasarannya. Misalnya ada walang sangit, juga ke arah walang sangitnya, dan merata seluruh tanaman. Disemprotkan pada tanaman sore hari. Kenapa sore hari? Karena menghindari ultraviolet, yang mana ultraviolet ini bisa mempengaruhi spora untuk berkecambah hingga kinerjanya akan terganggu. Untuk aplikasi secara luas, kira-kira 10-20 hektar. Cara pencampurannya memakai tong atau drum 200 liter. Setiap 200 liter ini diberi TOPN sebanyak 3-4 hama, perlu ditambah molase kira-kira 200 cc. Kemudian dituang ke dalam 12 tangki. 1 hektar kurang lebih diperlukan 2,5 drum. Sebetulnya cara aplikasi Mosabien ini harus dilakukan secara serempak pada lahan yang luas. Koordinasi seluruh kelompok tani aktif dalam rangka pengendalian hama yang terdiri dari 3 itu. Mitra MMC yang berbahagia, dengan aplikasi TOPN, mudah-mudahan kita mendapatkan keberhasilan yang nyata dan kemakmuran karena panen yang terjaga. Indonesia akan mencapai swasembada beras dan ketahanan pangan bagaimana masa-masa yang lampau. Terima kasih, semangat berjuang, semangat!